putus ya kenikmatan. Apa yang putus ya kesenangan. Walaupun dalam Al-Quran lebih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan kematian itu dengan bahasa yang indah. Maka Allah sebutkan kematian itu dengan wafat. Alladzina tatawaffahumul malaikah. Al-wafat. Kata al-wafat itu dari apa? Wafa mencukupkan. Jadi bahasa kematian itu di dalam Al-Quran itu semua bahasa yang indah. Kematian itu tidak dibahasakan sebagai sesuatu yang harus dihindari, jangan ditakuti, tapi itu al-wafat. Al-wafat artinya engkau sudah mencukupkan jatahmu di dunia, maka siap untuk ambil hasilnya di akhirat kelak. Kematian dibahasakan dalam Al-Quran dengan al-ajal. Apa itu al-ajal? Tujuan yang sudah sampai. Dengan kata lain, wah sudah cukup. Disinilah langkahmu berakhir di dunia, nanti kamu sambung di akhirat kehidupan yang selama-lamanya. Alhamdulillah. Jadi tidak usah terlalu takut ya. Kita ingat tapi tidak usah takut. Ingat untuk apa? Untuk memastikan supaya ketika wafat itu datang, kita memang sudah mewafatkan diri kita, dalam arti mencukupkan. Maksimalkan kerja-kerja kita, maksimalkan amal-amal kita. Sudah tidak bisa lebih dari itu, sudah tidak bisa lagi. Udah kita upayakan. Ketika datang nanti, alhamdulillah, ya Allah, saya sudah cukupkan ikhtiar saya serahkan padamu ya Allah. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, kata Rasul, orang yang punya kesadaran, dia sadar untuk memelihara pikiran hatinya ya. Kan pikiran itu menggerakkan ucapan, menggerakkan pandangan, menggerakkan pendengaran, menggerakkan kaki, menggerakkan tangan. Kalau kita jaga di sini, mudah-mudahan semua akan terjaga. Lalu kemudian perut. Dengan menjaga perut artinya kita memastikan, berikhtiar supaya kita mendapatkan yang halal yang baik. Maka kita akan menjauh dari menipu, kita akan menjauh dari mencuri, kita akan menjauh dari al-ghish. Maka mudah-mudahan semuanya baik. Kalau seperti itu kan Bapak-bapak Ibu, coba kita perhatikan gitu. Semua kita punya pemahaman seperti ini. Lalu kita jaga pikiran kita, jaga perut kita, kita ingat tentang al-maut wal bila. Ya, kita berusaha untuk cukupkan ikhtiar kita supaya ketika sampai masanya kita sudah bisa dengan tenang. Masya Allah, hidup kita akan jauh lebih tenang. Kalau kita tidak jaga, inilah bapak-bapak, ibu-ibu. Nah termasuk sekarang anak-anak muda kita di Indonesia ini banyak sekali. Indonesia adalah pengguna medsos paling tinggi di dunia. Indonesia ini, Facebook itu paling banyak pelanggannya di Indonesia. Di Cina itu tidak ada orang main Facebook. Indonesia sama India kalau tidak salah, itu dua negara yang paling banyak, lebih banyak daripada orang Amerika. Orang Indonesia, bahkan kadang-kadang dia punya akun Facebook lebih dari satu, macam-macam. Belum lagi Twitter, Instagram, segala macam, medsos banyak sekali. Pengguna WhatsApp paling besar di dunia, seluruh dunia itu Indonesia. Apakah itu baik? Tergantung. Bagaimana kita bersama-sama bapak-bapak Ibu mengamalkan hadis ini. Mengontrol diri kita, menjaga pikiran, ucapan, perilaku, sikap. Kalau ada fasilitas ilmu dan teknologi yang Allah berikan, mari kita manfaatkan dengan rasa malu. Rasa malu dalam konteks apa? Malu kita untuk mengisinya dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, yang pesan kepada kita semua, ini kan masa-masa sejak beberapa tahun terakhir ini banyak sekali di medsos-medsos itu hal-hal yang sering menimbulkan permusuhan di antara kita. Saya berharap jamaah Baitur Rahim
tidak menjadi bagian dari itu semua. Mari kita gunakan ruang-ruang termasuk yang diciptakan oleh teknologi sebagai jalan untuk kita isi dengan kebaikan. Terlalu banyak contoh, Bapak-bapak Ibu. Tadi sudah yang sampaikan di Syria. Di Syria itu dulu masalahnya sederhana. Ada pemerintah. Memang pemerintahnya ini tidak terlalu baik. Ya katakanlah pemerintahnya ini agak-agak kasar lah gitu ya. Dia tuh ada beberapa lah yang dizolimi segala macam. Lalu kemudian ada kejadian demo sedikit. Begitu demo, kemudian ada yang meninggal kalau tidak salah. Nah dari situ disebarkan pesan-pesan. Oh ditambah-tambahi. Sekian ribu yang meninggal, sekian. Ayo kita serang, kita bikin revolusi apa. Ribut orang, terjadi peperangan saudara. Gara-gara medsos. Fitnah itu diternak, diciptakan, ditumbuhkan, diduplikasikan terus di medsos. Siapa yang menjadi korbannya? 6 juta rakyat Syria. Mereka jadi pengungsi semua sekarang. Habis. Tadi yang menyebut Imam Nawawi. Imam Nawawi itu orang Syria. Beliau itu makamnya di An-Nawa. Dulu pernah tiang ziarah ke sana. Sekarang siapa yang bisa ziarah ke sana? Orang perang di mana-mana. Jadi dengan sebab fitnah itu terlalu banyak kerugian. Persaudaraan rusak. Bumi Allah hancur. Kemudian tempat-tempat yang mulia akhirnya juga ikut ditinggalkan. Dulu Irak disebut sebagai Ardul Aulia, buminya para wali. Semua wali-wali tarekat itu dari Irak. Sidi Ma'ruf al-Karhi, Sidi Abdul Qadir al-Jilani. Kemudian ya Allah, udah tidak tersebut lah, saking banyaknya di Irak itu. Perang sekian lama, habis. Tidak ada lagi orang menuntut ilmu di Baghdad sana. Dulu Baghdad manarul ilmi wal hikmah, menara ilmu dan hikmah. Perang hancur lebur. Karena itu yang lanjutkan, yang sampaikan di sini kepada pelungguh semua, apa yang guru tiang pesan, yaitu pemimpin tertinggi dari Al-Azhar, Syekhul Azhar, Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Ustaz Al-Imam Ahmad Muhammad At-Tayyib. Beliau sampaikan bahwa tolong Muhammad Zain, itu bahasanya beliau sama tiang. Tolong Muhammad Zain, beritahu semua saudaramu alumni Al-Azhar di Indonesia. Tugas kalian itu adalah jaga Indonesia. Jangan sampai Indonesia mengalami perang saudara, perpecahan sebagaimana yang kama anaina wa nu'anihi fil buldanil arabiyah. Sebagaimana yang sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Kami menderita peperangan itu di negara-negara Arab. Itu pesan beliau. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita bersual-sual ya pati turut kita ikuti, berarti dia mau merusak suatu wadah yang sangat berharga. Bil khusus di Lombok Utara yang ajak untuk jaga bersama-sama. Demikian Bapak Ibu ini hadis pendek, bunyinya iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang perbaiki, manik dari Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Allah, kalau kamu tidak malu, silahkan. Masih punya rasa malu? Alhamdulillah. Malu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, merusak daerah kita, merusak negara kita, merusak persaudaraan kita, merusak diri kita. Itu hal-hal yang kita malu untuk melakukannya. Kenapa? Karena semua itu adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang istimewa untuk kita semua. Demikian dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Diterima ijazah hadis iki nggih. Nah, diamalkan nggih. Nah, lalu aning pekan kemudian kita arah apa ranah
Apa sih paling luwek le pekan Tanjung nih? Hah? Sate empak nu. Sate Tanjung, ikan. Beli sate sida dulu, Bu. Nah, kemudian tebaitang sida, baik wah. Yang beli 10 nggih. Nah, nggih. Oke, babet wah 10. Sekek 2 3 4 5 6. Itu balu siwak 10. Cukup? Atau bait malik? Cukup. Loh, kan dia kita sih dengan si penjual. Oh, ingat hadis ini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jangan rusak dirimu hanya karena satu potong sate empat. Jaga. Jadi setiap waktu kita ingat ini. Ucapan kita insya Allah. Kalau ada orang komen macam-macam, tidak harus kita ikut komen Bapak Ibu. Dia berdosa teduh. Nih. Paham? Al-kalam idza lam yakhruj malaktahu wa idza kharaja malakaka. Yang namanya kata, ucapan kalau belum keluar kamu bisa kendalikan, tapi ketika dia sudah keluar kamu akan lelah mengendalikannya. Betapa banyaknya orang bicara lalu kemudian setelah itu dia repot. Oh enggak begini maksud saya. Oh enggak begini. Kenapa? Sudah keluar omongan, enggak bisa ditarik lagi. Jadi kalau misalnya ada komen-komen, enggak usah ikut-ikutan. Kalau memang sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Kan di antara hadis yang juga sudah diijazahkan di salah satu tempat itu adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda Islamnya seseorang itu bagus adalah dia meninggalkan yang bukan urusannya. Apa yang bukan urusannya? Pertama, maksiat. Itu yang paling utama, tinggalkan. Yang kedua, sesuatu yang boleh tapi berlebih-lebihan. Tinduk, lekan kelima sampai kelima. Yo kan aku tinduk. Iya, tinduk kanggo lagu sida lekan kelima sampai kelima. Mangan, sepi piring, seponjol, piring kanggo mangan, seponjol, yo kan iya lagu seponjol, boleh. Yang ketiga, zikru ni'amin nas ala sabil, menyebut nikmat orang, tapi dengan apa? Dengan maksud hasad, dengki. Itu tinggalkan. Yang keempat, zikru ma'ayib, kejelekan orang dengan maksud untuk memojokkan, itu juga tinggalkan. Dan yang kelima, zikru ma la ilma laka bihi, menyebut sesuatu yang kamu tidak ilmu tentangnya. Tak usah. Jadi kalau kita mendapatkan postingan di handphone kita misalnya forward, jangan terus kita forward lagi. Kalau masih masuk ke kita, itu tanggung jawab kita. Kita bisa hilangkan. Tapi begitu dari nomor kita kirim ke orang, itu sudah tanggung jawab kita. Lalu ternyata berita itu bohong. Kemudian ditanya, kan sudah kirim berita bohong? Ya kan kita mau tahu betul atau tidak. Makanya sekarang syukur sudah ada yang beritahu itu bohong. Padahal dalam Islam bukanlah menyebar baru cari tahu, tapi pastikan kebenarannya dan kemanfaatannya baru sebarkan. Benar tapi tidak manfaat buat apa? Coba misal, apa misal yang benar tapi tidak ada manfaatnya? Sida lalu aneh balik tetangganda. Tiba-tiba tetangganda sini dia ada berkelambi, mama, dia nina, mama. Ternyata panuna belik le bongkorna. Dia panu atau apa namanya korengan punggungnya tetangga itu. Terus tidak pulang dari tetangga itu, pergi ke tempat yang lain bercerita. Lah baru tumben saya lihat bapak ini ternyata gagah tapi korengan punggungnya. Tanggung deh. Yo kan tentu korengan. Tidak semua kenyataan harus disebarkan. Tidak semua kebenaran harus disampaikan. Paham Bapak Ibu? Kan kita tidak mau juga kalau ada kekurangan kita disampaikan oleh orang. Jadi pastikan sesuatu yang tidak ada ilmunya sama kita
jangan kita urus. Ribut macam-macam, nanti politik apalagi, tang tong umpatan ini, enggak usah ikut. Dalam arti jangan ikut-ikutan menjelek-jelekkan. Kalau memang kita sudah punya pilihan dengan dasar kita yakin, oh ini adalah, katakanlah misalnya pilihan saya yakin, bismillah, berdasarkan dari keyakinan saya, berdasarkan dari guru saya misalnya, gitu. Ya sudah, silahkan, tapi jangan menjelek-jelekkan yang lain. Paham gih? Nah, aman sudah kita, aman, baik semuanya. Toh yang namanya pemimpin juga sudah ditulis takdirnya oleh Allah Subhanahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina